Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Janganlah pernah kita takut tidak kebagian rezeki. Karena jangankan kita tidak mendapatkan rezeki, tertukar rezeki kita saja dengan orang lain itu tidak mungkin. Karena Allah Subhanahu wa taala sudah mengatur rezeki setiap orang. Kalau kebetulan memiliki harta yang banyak, kebetulan kaya, janganlah sombong karena itu hanyalah ujian belaka. Kalau kebetulan tidak memiliki harta, kebetulan miskin, janganlah berkeluh kesah, janganlah berputus asa karena itu pun hanyalah ujian belaka. Namun ada rezeki yang harus kita usahakan sendiri, ada pula rezeki yang akan datang dengan sendirinya kepada kita karena memang itu adalah bahagian kita. Saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, berikut ini akan saya jelaskan tentang perbedaan pendapat antara guru dan murid mengenai rezeki, antara Imam Malik dan Imam Syafi'i. Suatu ketika Imam Malik berkata kepada muridnya, "Wahai muridku, rezeki itu akan datang dengan sendirinya kepada kita. Cukup kita mengerjakan tugas rutinitas kita sehari-hari, rezeki itu akan datang kepada kita." Mendengar gurunya berkata demikian, Imam Syafi'i pun protes. "Wahai guru, saya punya pendapat sendiri mengenai rezeki. Pendapat saya mengatakan bahwa kita tidak mungkin mendapatkan rezeki kalau kita tidak mencari rezeki tersebut. Kita tidak menjemput rezeki tersebut. Saya berikan contoh. Seekor burung tidak mungkin mendapatkan makanannya kalau ia tidak terbang meninggalkan sarangnya. Itulah bukti bahwa kita harus berusaha dulu, kemudian kita bisa mendapatkan rezeki. Singkat cerita, saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, akhirnya Imam Syafi'i pun berjalan-jalan dan kebetulan menemukan sekelompok orang memanen anggur. Imam Syafi'i pun bergegas membantu pemilik anggur memanen anggurnya. Setelah anggur dipanen, sang pemilik anggur menghadiahkan sejumlah anggur kepada Imam Syafi'i. Alangkah gembiranya Imam Syafi'i, bukan karena diberikan anggur dari pemilik anggur, tetapi itu bisa menguatkan pendapatnya bahwa pendapatnya lah yang benar, bahwa nanti kita berusaha mencari rezeki baru mendapatkan rezeki tersebut. Seandainya saya tidak membantu pemilik anggur memanen anggurnya, tidak mungkin saya dikasih sejumlah anggur. Karena merasa pendapatnya yang benar, Imam Syafi'i pun bergegas menemui gurunya. "Wahai guru, kebetulan saya membantu pemilik anggur memanen anggur dan saya dihadiahkan sejumlah anggur ini. Ayo kita makan bersama. Inilah bukti pendapat saya bahwa pendapat saya lah yang benar. Bahwa nanti kita berusaha meninggalkan rumah, kemudian kita menjemput rezeki, baru kita mendapatkan rezeki. Seandainya saya tidak membantu pemilik anggur memanen anggurnya, tidak mungkin saya diberikan sejumlah anggur ini." Mendengar perkataan Imam Syafi'i, Imam Malik pun tersenyum dan mengatakan bahwa itulah bukti kebenaran pendapat saya, wahai Syafi'i. Saya pernah mengatakan rezeki itu akan datang dengan sendirinya. Cukup kita mengerjakan tugas rutinitas kita sehari-hari. Seperti saya, setiap hari mengajar. Dan alhamdulillah rezeki itu akan datang dengan sendirinya. Entah kenapa, tadi siang karena cuacanya sangat panas, saya ingin sekali makan buah anggur. Dan saya mengatakan, alangkah enaknya kalau panas-panas begini, ya kita makan buah anggur. Tidak lama kemudian, kamu datang membawa sejumlah anggur ini. Itulah yang saya maksud bahwa cukup kita di rumah mengerjakan tugas rutinitas kita sehari-hari, rezeki itu akan datang dengan sendirinya. Akhirnya antara guru dan murid ini tersenyum sambil tertawa makan anggur itu. Karena pendapat keduanya benar. Jadi ada rezeki yang datang dengan sendirinya sesuai pendapat Imam Malik, ada rezeki yang harus kita usahakan sendiri, harus kita jemput sendiri sesuai pendapat Imam Syafi'i. Mudah-mudahan perbedaan pendapat antara guru dan murid ini memberikan hikmah kepada kita bahwa rezeki itu akan datang dengan sendirinya dan rezeki itu akan kita dapatkan kalau kita berusaha mencarinya. Inilah bukti bahwa kedua pendapatnya benar dan mudah-mudahan hikmahnya kita bisa mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari, kita mencari rezeki yang halal, yang barokah dari Allah Subhanahu wa taala, karena yakinlah bahwa setiap orang sudah ditentukan rezekinya masing-masing oleh Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan tertukar dengan rezeki yang lainnya. Terima kasih, mudah-mudahan ada manfaatnya.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.